Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya cukup terkejut dengan pernyataan Pak Purbaya mengenai cukai rokok yang mengatakan cukai 57% itu terlalu tinggi. Malah sampai mengatakan Fir'aun lu. Itu lu-nya ke siapa? Ini tidak lain dan tidak bukan kalau kita lihat ya kepada pengambil kebijakan masa lalu. Siapa itu? Ya Sri Mulyani. Sudah terlalu lama jadi Menteri Keuangan ya. Dan yang menjadi kejutan juga ternyata Pak Purbaya di sini agak sedikit spill ya, sedikit mengungkapkan siapa saja pengambil kebijakan di belakang Sri Mulyani itu dalam hal rokok ini. Karena pada akhirnya ya nanti akan kita bahas setelah cukai rokok itu naik, pada akhirnya bukan mengurangi jumlah perokok tetapi malah menjadikan merajalelanya rokok-rokok ilegal. Yang mana kemarin sudah ada satu pabrik rokok bangkrut lah. Disebut bangkrut pun belum mungkin ya, cuman nilai sahamnya anjlok, kemudian nilai perusahaannya anjlok, kemudian banyak pemecatan. Gudang garam itu terjadi karena memang tukang merokok tahu di antara rokok-rokok ilegal yang banyak bertebaran di pasaran itu yang sejenis dengan gudang garam. Nah, ini sebelum kita saksikan videonya supaya tidak ada bias ya. Supaya tidak ada bias dan saya stating posisi saya begitu. Jadi saya ini perokok. Mungkin ini akan agak kontroversial di kolom komentar, cuman ya sudah nggak apa-apa. Saya sudah mengambil resiko begitu ya. Saya ini perokok dan banyak sekali lingkungan saya itu yang merokok juga. Saya bukan perokok dari mulai anak kecil begitu ya, dari SD begitu, SMP, SMA enggak. Jadi kalau misalkan orang lain itu ada yang mantan perokok, saya ini mantan anti rokok. Karena satu dan lain hal ya, saya kepincut dengan rokok dan akhirnya mencoba merokok dan memang ketagihan. Kalau misalkan dikatakan itu ada zat aditif, ya mau bagaimana lagi ya. Perkara yang tidak memiliki zat aditif saja bisa aditif. Seperti nasi misalkan. Itu kalau kita membicarakan addiction begitu ya. Bisa nggak berhenti dari rokok? Ya bisa. Permasalahannya ada kemauan atau tidak di situ saja. Nah, salah satu industri yang memang terkena oleh diskriminasi ya. Ini bukan hanya di Indonesia tapi di dunia adalah industri rokok. Malah Cak Nun itu pernah membahas hal itu. Jadi rokok itu punya dosa apa ya? Dia sampai menjadi barang yang paling dizolimi. Ini sekedar insight saja. Waktu kuliah dulu saya ini pernah juara debat pada final itu dengan notion yang lumayan tidak menguntungkan, yaitu tentang rokok ya. Jadi merokok di tempat umum apakah dilarang atau tidak? Saya itu mendapatkan kubu yang harus pro begitu. Jadi dalam pengertian pro merokok di tempat umum. Lawan saya itu yang kontranya, tidak boleh merokok di tempat umum. Dan saya menang ya dengan notion yang lumayan tidak menguntungkan. Saat itu ada beberapa mahasiswa dari Malaysia juga. Nah, saya membawa permasalahan ini, kenapa saya menyebutkan hal ini? Karena saya mendapati bahwa di antara orang-orang yang tidak bisa ajak di dalam berpikir, itu adalah orang-orang yang mengharamkan rokok. Mereka tuh gak pernah, Anda cari orang yang mengharamkan rokok, Anda tidak akan bisa mendapati mereka itu ajak di dalam berpikir. Karena tatkala mereka itu mencari ilat kepada apa haramnya rokok ini, ilatnya itu apa? Mereka itu pasti bawanya yang pertama kali itu kesehatan ya, karena ini merusak kesehatan begitu. Nah kita tahu kan hukum itu madarnya ilat, apabila ilatnya ada pada sesuatu yang lain maka sesuatu yang lain itu akan haram juga.
Kemudian merusak kesehatan kita tahu bukan hanya ada pada rokok begitu. Kalau itu yang menjadi ilatnya, yang menjadi alasannya, kemudian kita sepakatlah memang begitu keadaannya. Kan gula ya demikian, tapi mereka tidak mau mengharamkan gula itu. Kemudian kita juga mendapati itu dalam beberapa zat yang lain ya, seperti nasi pun itu demikian juga ya. Garam demikian juga. Jadi memang permasalahan-permasalahan seperti ini dia akan susah menghukumi, makanya yang paling bagus itu sudah hukumnya makruh begitu. Nah, itu dari segi hukum ya. Saya membahas ini karena memang saya Purbaya ini akan membahas hal itu. Ada siapa di sebalik orang-orang yang menekan industri rokok ini. Nah, yang mana pada akhirnya kan kita menjadi terheran-heran sebagai perokok begitu. Keheranannya itu di mana? Ada apa sebetulnya di balik diskriminasi yang sangat besar terhadap industri rokok ini? Nah, ternyata ya setelah sedikit banyak ngobrol lah, saya tidak melakukan investigasi mendalam mengenai hal itu ya. Buat apa? Cuman ada beberapa kesimpulan. Di antara kesimpulannya itu ada tekanan internasional terkhusus kepada industri rokok yang ada di Indonesia. Kemudian yang keduanya ada backingan atas industri rokok ilegal. Nah, yang cepat lambat begitu ya kita membicarakannya itu akan berpengaruh terhadap fiskal, karena itu salah satu sumber APBN kita begitu. Nah, menarik karena baru saat ini kita mendapati Menteri Keuangan yang ngomongnya itu kayak nggak disaring dulu begitu ya. Beliau itu betul-betul mengungkapkan apa yang ingin beliau katakan begitu. Saya mau ngomong A, saya ngomong A, saya mau ngomong B, saya mau ngomong B. Saya berpikir atas keilmuan saya bahwa ini itu kebijakannya harus begini dan begitu, maka saya omongkan begitu. Adapun di masyarakat akan bagaimana responsnya, beliau tidak terlalu memikirkan hal itu. Dan kita mesti memiliki layaknya begitu ya, pantasnya memiliki pejabat yang satu karakter dengan beliau itu lebih banyak, karena akan lebih asik dan tidak kita tidak bosan melihat formalitas yang ada dalam diri para pejabat itu. Nah, kita akan saksikan ya ini Pak Purbaya nih, Star of the Year itu mungkin ya, kalau untuk sekarang itu sampai 2025 akhir. Masalah diskusi masalah cukai, Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu, naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Firaun lo gue. Gitu. Oke, tuh Firaun lo gitu. Itu ke siapa itu? Itu kepada pembuat kebijakan cukai rokok 57%. Sekarang harga Marlboro itu berapa? 52.000 kalau tidak salah ya, Marlboro itu. Harga jarum coklat berapa tuh sekarang tuh? Yang rokoknya jarum coklat. Komentar di bawah ya. Kasihan kalau di kalangan jamaah saya itu pada downgrade. Ya, yang tadinya rokoknya kelas mil turun jadi jarum coklat, yang tadinya jarum coklat jadi linting. Jadi tingwe. Jadi linting sendiri begitu. Padahal ya tadi, makanya nanti akan dikatakan kalau diturunkan justru pendapatan malah akan menjadi naik begitu. Ini adalah kezoliman terhadap orang-orang yang suka merokok itu. Saya tidak mengatakan merokok di depan umum ya. Merokok di depan umum itu ala kulli hal ya. Terlepas dari notion debat yang saya dapatkan, tidak baik ya, tidak baik. Saya itu kalau di rumah sendiri pun kalau merokok ada tamu itu suka minta izin dulu. Saya boleh ngerokok nggak gitu. Kalau kata dia nggak boleh, udah kamu keluar dari rumah saya. Itu ya. Jadi janganlah. Kalau misalkan sekiranya ada orang yang akan merasa tersakiti gara-gara kamu merokok hadapan dia, kamu jangan merokok di hadapan dia. Ini banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi. Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya
kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Nah, ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. oke. Jadi dikecil lah. Jadi otomatis industri kecil kan, tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kalau ada WHO di belakangnya, ada ini, ada ini, ada ini. Sebentar. Nah, ini yang menarik. WHO itu kan yang kemarin waktu pandemi kita menuntut supaya kita itu divaksin dan segala macam kan itu WHO tuh. Kemudian dikatakan juga oleh Pak Purbaya itu ada ini, ada ini, ada ini. Cuman ya tidak disebutkan secara spesifik ya. Siapa yang ininya itu. Cuman itu padahal itu kalau disebut akan menarik. Yang mana yang saya dapati di antaranya, mungkin ya penonton juga sudah pada tahu semua lah ya. Ada NGO di Indonesia ini yang NGO-nya itu anti rokok begitu ya. Non government organization. Itu non profit. Bahasanya non profit memang. Tetapi kita lihat dananya di belakang itu besar sekali. Itu untuk apa? Untuk mengkampanyekan anti rokok. Dan apakah itu untuk kesehatan? Saya rasa tidak begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau itu untuk kesehatan, kampanye yang sama itu bisa dipakai untuk kesehatan gratis. Dalam pengertian akses kepada kesehatan yang lebih baik tanpa tanpa kapital begitu, tanpa uang. Apakah itu ada? Nggak pernah ada, nggak pernah terjadi. Justru yang ada dunia medis itu semakin sini semakin mahal dan tidak semua orang itu bisa mengakses ke sana. Padahal kan ini adalah bentuk dari pengetahuan begitu. Jadi terlalu naif kalau kita katakan bahwa orang-orang di belakang anti industri rokok ini itu niatnya tulus begitu ya untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia. Saya pikir itu terlalu naif jika demikian. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan? Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Ya. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Nah itu salah satu problem ya. Industri rokok itu kan banyak sekali melibatkan manusia di situ, dari mulai tembakau sampai kepada filter kertasnya, kemudian pelintingnya, distribusinya, kemudian warung-warungnya, itu kan banyak sekali yang terlibat di situ. Kemudian ini di cut off begitu saja, ya ini akan menggoncang perekonomian juga pada akhirnya begitu. Sekecil apapun begitu ya peran industri di Indonesia itu apalagi rokok itu sudah salah satu ciri khas ya. Ya terlepas kamu mau suka atau enggak begitu. Buat kebijakan seperti itu. Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Ya. Jadi kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngertilah, harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan polusi untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin. Nah itu bagus ya. Jadi saya tuh heran kenapa di dalam industri rokok itu orang bukan hanya mengedukasi resiko mengkonsumsi rokok, tetapi malah memaksa juga supaya orang itu tidak merokok. Heran saya itu, kenapa kok bisa? Ini satu barang agak aneh orang-orang itu di dalam menyikapinya begitu, sampai orang bisa berantem gara-gara ngobrolin rokok itu. Bisa berantem orang gara-gara ngobrolin rokok. Padahal ya edukasi yang sama itu juga terjadi pada misalkan konsumsi beras, konsumsi nasi putih, di dalam konsumsi gula, kemudian di dalam konsumsi garam, bagaimana mengkonsumsi garam yang sehat dan lain sebagainya. Itu terjadi tuh ada edukasi, tetapi tidak terjadi sampai pemaksaan supaya orang-orang itu berhenti mengkonsumsi itu. Ya, misalkan pernah nggak kita ini ada kampanye berhenti mengkonsumsi gula tuh, dalam pengertian sampai pemaksaan, dalam pengertian sampai membuat aturan kawasan bebas gula. Tidak boleh makan gula begitu ya, atau misalkan hari tanpa gula, atau
dimahalkan gula. Yang ada kemarin malah ngimport kan karena kebutuhan gula yang sangat besar. Despite itu bahasanya. Ya meskipun resiko kesehatan di dalam mengkonsumsi gula itu amat sangat besar terhadap kesehatan, tapi tidak pernah diperlakukan seperti rokok. Lah ini rokok ini ada apa? Ya, ini mengherankan. Sekarang kemarin itu kan ada produk baru tuh dari Sampurna kalau tidak salah ya, yang tembakau tanpa bakar itu. Itu saya kira tadinya bakal nggak ada cukai, ya ternyata kena cukai gede juga, sama saja begitu. Karena memang produk hasil tembakau. Nah ini yang saya maksud ya. Kenapa ada sentimen sangat jelek terhadap rokok ini? Kalau saya sih ada sedikit jawaban. Cuman ya minimalnya seharusnya ini kan menjadi isu nasional. Tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan? Ya. Kenapa saya sampai pikiran begitu? Oke, jadi kebijakan untuk menaikkan cukai rokok supaya orang-orang berhenti merokok, kemudian tidak memikirkan mitigasi bagaimana menampung orang-orang yang tadinya bekerja di industri rokok atau terlibat di sana, itu adalah kebijakan yang tidak bertanggung jawab. Betul itu. Kebijakan siapa itu? Sri Mulyani. Ya, yang tadi dikatain Firaun loh. Ya ke siapa? Pak Purbaya ini kepada pengambil kebijakan. Itu jadi nanti rokok akan kita lihat. Saya akan ke Jawa Timur ya. Akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun, tapi pasar mereka saya lindungin. Dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Ya. Jadi hati-hati mereka tuh yang palsu-palsu, bukan yang normal nih, yang palsu. Oke sebentar, itu bukan hanya online saja ya, itu ada yang jualan pakai toples tuh rokok-rokok itu, ada yang jualan pakai toples sampai 100 batang, satu toplesnya itu murah harganya 50.000, ya 50.000 itu bisa 100 batang, 150 batang itu. Ya ini yang menjadi permasalahan. Permasalahannya apa? Malah permasalahannya kan tidak ada standar pada akhirnya. Bukan saya juga mau melindungi konglomerat dari rokok, itu mah urusan lain ya, itu urusan lain. Itu urusan lain. Cuman tadi sekali lagi ini akhirnya kepada pendapatan negara akan berpengaruh. Kemudian tidak ada standar dalam konsumsi rokok ya, bahannya apa saja juga kan jadi nggak tahu kita itu. Yang ilegal itu malah menjadi tidak ada pengawasan dan lain sebagainya. Kemudian iklim ekonominya tidak sehat. Banyak sekali permasalahannya yang timbul. Nah Pak Purbaya ini sedikitnya yang mendeteksi ini ada permasalahan nih, yang mana itu tidak pernah dilakukan oleh Sri Mulyani. Ya Jokowi nggak pernah mikirin juga tuh kalian tuh mikirlah ya, Jokowi tuh nggak pernah mikirin, nggak tahu apa yang di dalam pikirannya tuh apa. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, itu. Ya harus diberantas. Kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok. Sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ di sana kerja, di sini dibunuh, kan sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana tuh bunuh, kira-kira begitu. Ya. Kita akan lihat ke arah sana gerakannya. Satu lagi apalagi tadi kemarin Mbak Cukai itu sebentar nanti akan ada para perokok di bawah umur. Emang itu salah satu resikonya juga. Dan itu kan tadi ya cukup dengan advertising, cukup dengan cara edukasi. Dan itu kan tanggung jawab lingkungannya masing-masing. Saya tidak advertising ya, mengiklankan merokok, tidak. Yang belum merokok lebih baik jangan begitu. Cuman kalau misalkan orang jadi mengatakan merokok itu tidak ada fungsinya, tidak ada gunanya, ayolah kita lama-lamaan ngaji lah sama yang nggak ngerokok begitu. Kalau mengatakan itu tidak ada gunanya, ayo kita lama-lamaan ngaji. Jadi orang yang nggak ngerokok juga kadang-kadang nggak ngerti juga apa yang mereka omongin begitu. Itu utamanya. Kalau kata orang pajak, kalau itu bagus katanya.
sudah stabil katanya, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar tuh masih lama bang katanya. Nanti saya yang cek. Ya kalau orang kan tanya bos pasti gitu kan, namanya ABS. Ya. Oh iya. Bapak senang gitu ya. Anda tahu kalau lapor ke presiden seperti saya bilang tadi kemarin juga sama. Semuanya ABS. Saya bisa ini pak, saya bisa itu pak. Udah mati gimana? Ternyata tanya belum dihitung. Ini presiden pintar juga sih, lama-lama tahu. Ya. Jadi di sini begitu, yang ABS pelan-pelan akan kita rubah menjadi tidak ABS. Yang penting problemnya solve. Oke. Ini saya sangat bahagia betul ya dengan Menteri Keuangan yang ini. Setidaknya ada inovasi-inovasi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi kita, dan memang tahu betul permasalahannya apa, dan setidaknya mewakili ya. Memang kita tidak bisa langsung mengatakan kinerjanya baik atau tidak lah, belum lama belum jadi Menteri Keuangan, cuman hope itu ada ya, harapan itu ada. Ya ala kulli hal ya, mudah-mudahan sedikit banyak video ini ada manfaatnya. Yang kalau saya harap ya cukainya turun, rokok itu udah terlalu besar itu 57%. Macam apa kita beli rokok harga 10.000 cukainya 5.700 itu ya, macam apa itu? Kok bisa kayak gitu ya. Masalah-masalah yang lain kita bisa berdebat lah ya, masalah polusi kemudian mengancam kesehatan dan sebagainya. Cuma saya bisa pastikan orang yang mengharamkan ini dalam hukum haram begitu ya. Orang yang mengharamkan rokok itu adalah orang yang paling tidak bisa konsisten. Saya bisa pastikan itu ya. Saya bisa pastikan itu sekali lagi. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang belum merokok jangan ya, jangan. Saya paling sebel juga ada salah satu argumen itu yang mengatakan orang merokok itu paling bodoh katanya. Kenapa? Udah dibakar, disesap terus dibuang. Kalau mau ya makan semua gitu. Lucu gitu orang-orang yang punya analogi kayak gitu. Besok lusa kamu kalau makan kacang sama kulitnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.